Halo warga Senggol, gua Arya Sulingga. Ayo kita senggol biar makin pol. Sekitar ada 25 BUMN. Oh, ada 25 BUMN. BUMN yang diberikan namanya SKK. SKK itu adalah surat kuasa khusus dari Pak Menteri. Oh, dia dikasih kuasa khusus. Kuasa khusus ke Jadi Menteri. mau diapain pun boleh. Ya, itu. Karyawannya gimana karyawannya nanti? Kalau ini insya Allah kita selesaikan. Karena kan kita juga Diselesaikan masih. dalam bentuk apa nih, Mas? Karena ini kan jadi isu. Betul, Kita bilang bubar betul. terus, tapi kok nggak bubar-bubar gitu. Nah, Artinya jadi- kan zombie terus gitu. Senggol Bang. Episode Senggol Bang kali ini, gue akan langsung nyenggol perusahaan yang ngurusin BUMN zombie. Emang bener ada BUMN zombie di BUMN. Langsung aja kita udah kedatangan direktur utamanya, yaitu direktur utama PPA, perusahaan pengelola aset di Indonesia, Bapak Yadi Jaya Ruhandi. Selamat siang, Pak. Siang, Bang Arya. Jangan Bapak lah ya, Kang. Wah, Kang. Kang kan gitu ya. Karena Siap. namanya Kang Yadi kan? Hah? Iya, Kang. Kang Yadi Suryadi bukan. Ketahuan banget ya. ABAB. Abe-abe. Nah ini Kang, kan seru nih, kan selalu dibilang bahwa ini ada PPA. PPA ini jadi sebuah perusahaan yang ditakuti oleh para BUMN. Hmm. Jadi kalau BUMN masuk ke PPA, ini artinya mau mati nih. Atau jangan-jangan mau jadi zombie nih, kan gitu. Nah ini sebenarnya PPA ini apa sih, Bang? Bener nggak sih itu semua perusahaan-perusahaan yang mau hidup segan mati pun tak mau gitu? Itu nggak seluruhnya benar lah. Nggak seluruhnya Seluruhnya benar. Lagi pula PPA ini kan suatu alat strategik pemerintah. Oke. Dalam ini Kementerian BUMN ya, untuk bisa memastikan bahwa memang BUMN itu kalau tidak berfungsi secara optimal, yaitu Ya. making profit atau menjalankan fungsi sosial, ya kita lihat apakah memang ada kemanfaatan selain itu. Kalau tidak, ya kita akan coba kita akhiri. Kita akhiri. Gue tuh kan beneran gitu. Jadi kalau perusahaan tersebut dilihat, Iya. kalau masih bisa untuk diberdayakan, Betul. berguna untuk rakyat juga, Betul, bisnis modelnya bisnisnya bisa modelnya berkelanjutan. kalau nggak bisa langsung Ya. suntik mati. Oh, Ya, jangan sampai Jangan seperti itu mati. dulu. Kita benar-benar coba untuk kita selamatkan. Oke. Kita lihat bagaimana pemenuhan aspek-aspek kewajibannya terkait dengan karyawan contohnya, Oke. dengan supplier gitu contohnya. Oke. Dan kita benar-benar kita pastikan semaksimal mungkin kita bisa optimalkan dulu sumber daya yang ada, baru kemudian setelah itu kalau memang sudah benar-benar tidak bisa ya kita akhiri. Kita akhiri. Memang harus ada jalan keluar yang jelas. Selama ini kan memang tidak terlihat ya bahwa ada jalan keluar yang jelas. Ya memang sudah terkatung-katung sudah terlalu lama. Ya mungkin dalam era. Ini artinya kasih kepastian dong kalau gitu ya. Betul. Kalau gitu ini dambaan para wanita kalau. Kan wanita biasanya kan butuh kepastian. betul. Jadi ini Yang kan- pasti-pasti aja. Yang Ya? pasti-pasti aja. Jadi ini sebenarnya adalah perusahaan yang memberikan kepastian gitu. Benar. Memberikan kepastian gitu. Memberikan kepastian. Berarti ada harapan dong kalau gitu selalu. Kalau di sisi lain sebetulnya ada harapan. Jadi memang nggak semua dari sekitar ada 25 BUMN. Oh, ada 25 BUMN. BUMN yang diberikan namanya SKK. SKK itu adalah surat kuasa khusus dari Pak Menteri. Oh, dia dikasih kuasa khusus. Kuasa khusus ke Jadi Menteri. mau diapain pun boleh. Ya, itu. Jadi seperti kita itu adalah seperti bertindak sebagai pemegang saham. Pemegang Jadi saham. kita benar-benar menentukan, melihat secara objektif Jadi kewenangannya sampai sejauh itu. sampai sejauh itu kewenangannya. Tapi memang selalu dalam hal implementasinya kita selalu berkoordinasi erat lah dengan Ya. kementerian. Nggak bisa lepas dari ultimate beneficiary Pasti. owner-nya ya. Dan itu kita lakukan semuanya dengan insya Allah dengan prudent, kita melihat secara hati-hati, kita lakukan segala aspek yang memang berlaku lah dari good corporate governance kita, Ya. kira-kira gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang masuk PPA katanya gitu ya.
Jadi itu saya bukanlah akhir dari Bukan. hidup dari BUMN. Bukan. Bukan. Justru mungkin ada kesempatan. Ada beberapa contoh yang kita yang bulan ini ada satu perusahaan yang kita kembalikan ke negara. Dari tadinya equity-nya modalnya minus, Iya. itu sekarang sudah untung 1,5 triliun modalnya. 1,5 T. 1,5 triliun. Itu kita kembalikan ke negara. Oke. Itu udah selesai. Itu namanya Nindya Karya. Oh. Sebelumnya ada juga. Jadi ada beberapa contoh, dan yang sedang kita istilahnya kita overhaul, kita restrukturisasi, istilah kerennya, itu ada beberapa. Tapi kan ini ya, mental karyawan kalau masuk ke PPA itu kayaknya Gimana gitu ya? gimana gitu. Ini adalah akhir kehidupan kami, atau apakah kami adalah bagian dari perusahaan yang masa depannya nggak jelas lagi gitu. Iya. Tapi ya kalau kita lihat, jangan kita dilihat sebagai penyebab. Jadi gini ya, Iya. kalau jangan lu lihat karena Masuk PPA. kalau kayak cewek gitu ya. Iya. Kalau kayak cewek tuh, gue yang tanggung jawab loh. Perbuatan-perbuatan orang lain dulu. Nah, bener. Itu ya? Itu analoginya. Itu lagi ya? Jangan kita jadi masalah masuk kita. Justru kita yang paling bertanggung jawab. Kita ya. justru ingin menyelesaikan, gitu kan? Jadi apa yang lu kerjakan dulu, Iya. gue yang tanggung jawab ini bro. Gue yang tanggung jawab nih bro. Kurang laki-laki apa itu? Ini Jantan mah men. Jantan banget. Jadi biar tahu teman-teman profesional, biar tahu nih. Ini PPA ini adalah perusahaan BUMN yang paling jantan yang ada saat ini. Semua perbuatan yang dulu, baik yang berakhlak maupun tak berakhlak. Mudah-mudahan berakhlak semua lah ya. Kalau berakhlak nggak jadi kayak gitu. Ya. Itu ditanggung jawab sama PPA. Jadi ini adalah pria sejati, Bener. BUMN sejati nih, BUMN sejati. idola semua orang. Kan gitu. Harusnya teman-teman BUMN harusnya senang gitu ya. Karena diberikan kejelasan hidup kan. Diberikan kejelasan. Kepastian ada gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau masih ada harapan, kita berikan harapan. Iya. Jadi- yang lain udah nggak mau kasih, kita yang kasih. Jadi untuk karyawan ada kepastian. Betul. Untuk vendor-vendor ada kepastian. Betul. Dan untuk perusahaan sendiri kalau memang layak, ya sudah gitu ya. Iya, banyak loh kita melakukannya sekarang. Banyak. Yang layak-layak pun, yang benar-benar kita melihat, wah ini dalam industri yang bagus, industri yang growing, mungkin mereka hanya salah langkah 2-3 tahun terakhir gitu ya. Oke. Dan mungkin ada juga akibat COVID juga. Ya. Nah itu yang kita lihat, kita benar-benar kita restru, bukan hanya restru finansialnya saja, tapi bisnisnya juga kembali ke basic. Contohnya bisnis prosesnya kita perbaiki. Tapi diusahakan supaya jangan mati. Diusahakan jangan mati. Diperbaiki jangan mati. Jangan mati. Ini Kira-kira jangan-jangan gitu. karena ini juga dulu Om Yadi ini kan dulu jurusan mesin ya? Iya. Betul nggak? Betul. S1-nya mesin. Kan kalau Teknik orang mesin tuh kan utak-atik Utak-atik supaya bisa hidup gitu ya. Utak-atik supaya bisa hidup. Apapun segala cara dipakai itu bisa hidup. Mesin jahit pun kita lihat. Mesin jahit itu dipakai itu bisa hidup Kita gitu ya. lihat. Bukan hanya mesin mobil, mesin jahit pun kita lihat. Ini bener bisa jalan nggak nih gitu ya. Gitu-gitu. Jangan-jangan ngaruh nggak sih? Ada pengaruh nggak situ? Ada. Memang ya? sejak dari awal tuh memang prosesnya demikian ya, for some reason lah ya, one way or the other lah istilahnya gitu ya, bahwa memang di jalan karirnya itu selalu diberikan suatu masalah yang tidak unik. Oke. Jadi masalah yang unik. Unik. Masalah yang unik. Jadi nggak umum, selalu begitu. Bahkan waktu dulu pertama kali kita masuk di perusahaan dulu namanya Amex gitu ya, itu ditaruhnya di treasury. Treasury. Ya, kenapa? Karena kan S1 teknik, S2 financial engineering. Tetap ada engineering-nya. Adanya. Ada. MBA Tetap ada. tapi financial engineering Engineering. gitu. Nah, itu makanya ditaruh di treasury, bikin produk yang canggih-canggih sedikit, Ya. tapi on the other hand suruh ngurusin restrukturisasi. Oke. Jadi nggak aneh, nggak common lah. Ya. Di mana orang duduk di treasury tapi ngurusin corporate. Itu saya ngurusin dua-duanya. Nah, itu benar-benar alhamdulillah itu bisa memberikan exposure lebih lah kepada saya Jadi pada saat secara mental memang udah terbiasa untuk memperbaiki gitu. Iya.
Bener-bener. Kira-kira gitu. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Sekarang pun hidupnya itu lagi gitu ya. Kenapa begini sih gitu ya? Ya wes nggak apa-apa dijalani. Jadi dia dulu tetap berkah lah. sangat bertanggung jawab dong. Gak berani dijawab. Nggak berani jawab. Ini mencurigakan. Takut ada yang sesuatu yang enggak, gua nggak ditanggung jawab ini. Kayaknya nggak gitu-gitu banget ya kayak. Bener. Oke. Nah, jadi Kang dari 25 perusahaan yang ditangani ini, kira-kira berapa persen yang memang dia dalam waktu pendek ini setahun 2 tahun ini bisa naik kelas, dan berapa persen yang memang di tengah-tengah, atau berapa persen yang memang jangka menengah dan jangka panjang? Nah, kalau dilihat dari sisi itu ya mungkin kira-kira ada less than 30%. 30% ya? Dari 25 itu lah kira-kira ya ada 6 atau 7 gitu ya yang kita akan segerakan akhiri. Oke. Sisanya kita restru dulu. Ya. Kita lihat dalam 1 tahun ke depan ini apakah memang bisa kita turn around. Kalau insya Allah kalau memang bisa, kita suntik dana lagi atau bahkan nanti kita gabungkan. Oke. Gabungkan, kita bikin skala ekonominya cukup kuat. Kemudian kita bikin proses-proses yang paling tidak back office-nya kita buat streamline. Bisnisnya benar-benar mengambil bisnis yang memang mereka istilahnya mereka tinggal narik doang. Nggak susah-susah lah istilahnya gitu ya. Istilahnya kalau warung jangan jual yang aneh-aneh, jangan jual mie Korea, jual Indomie pasti laku. Nah, gitu. Kita mintanya kayak begitu aja. Yang sederhana saja gitu. Balik ke awal lah kira-kira. Setelah itu mungkin insya Allah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik lah istilahnya gitu. Ya. Warga Senggol kita akan bahas lebih lanjut yang mana aja sih yang katanya jadi perusahaan zombie yang pingin dibubarkan tadi. Yuk kita lihat setelah yang satu ini. Senggol Bang. Ya, warga Senggol kita kembali lagi dengan Kang Yadi. Kang, ini kan tadi Kang bilang bahwa ada 30% perusahaan yang mau nggak mau memang harus dikuburkan supaya ada kepastian juga bagi semua. Kira-kira itu perusahaan apa aja dan berapa banyak? Jumlahnya kan sudah diumumkan juga ya oleh Pak Menteri, ada 7. 7. Ada 7. Jadi sektornya beraneka ragam. Ada yang konstruksi, ada yang penerbangan, kita semua tahu lah ya, penerbangan. Terus ada juga yang pabrik kertas, pabrik gelas, pabrik tekstil, gitu. Ya kira-kira gitulah. Ini memang mereka ini misalnya pabrik tekstil, itu memang sudah nggak mungkin lagi diberdaya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari industrinya aja, industri tekstil itu yang mungkin dari skala bisnis jauh lebih besar. Bukan main. Iya, jauh lebih besar dari BUMN kita. Sedangkan BUMN kita ini yang ini sebetulnya sudah tidak ya gini lah. Kalau kita balik lagi kepada misi awal BUMN, tadinya kan kalau nggak ada yang berusaha di situ, BUMN masuk. Ya. Ini kan udah nggak perlu. Kenapa perlu kita punya BUMN tekstil? Iya toh. Jadi kita pikir ya sudahlah, diserahkan aja kepada swasta. Nah ini jangan sampai bahkan selama ini ya, mohon maaf, dibiarkan begitu. Jadi mereka masuk ke bisnis yang bukan tekstil. Memang dianggap related. Tapi trading seperti trading sarung. Ada tekstilnya dikit, cuman mana core kompetensinya? Itu trading kerupuk gitu ya? bener. Nah sekarang pun kelihatannya trading sarungnya juga jadi loss. Jadi yang udah bakal itu adalah tadi tekstil, gelas yang udah memang gelas, iya. Operasi ada nggak operasional? Operasinya udah berhenti dari 2008. Penerbangan merpati. Udah nggak jelas. Terbangnya juga nggak tahu lagi kita kemana. Udah. Iya.
Itu namanya merpati ingkar janji. Merpati. Ini kan mereka bilang bahwa kami masih beroperasi kok, masih punya proyek, mas ini kok mau dibubarin tuh. Nah ini gimana sebenarnya? Nah, proyek ada. Oke. Proyek gampang kalau mau dapet. Cuman untung nggak? Ya, Pada ya. kenyataannya. Jadi gini, kalau ceritanya Istaka Karya itu sebetulnya mereka sudah masuk ke PKPU, udah homologasi namanya, Oh, udah perjanjian perdamaian. Kalau tidak salah itu 4 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat flashback gitu ya, dari kan pada saat di penandatangan perjanjian ditandatangani itu kan ada proyeksi. Ya. Proyeksi atas keuangannya bagaimana nanti seperti apa penjualannya. Itu mungkin ya kalau dilihat ya miss-nya itu sampai 90%. Oke. Dan sangat tidak mungkin untuk bisa melunasi kewajiban-kewajibannya. Jadi memang mereka nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Menurut kita nggak akan mampu. Kita lihat dan kita bukan hanya kita melihat. Kita PPA itu bukan hanya PPA sendiri. Jadi kita pun mengassign konsultan yang independen melihat. Oke, gimana? Anda lihatnya seperti apa? Saya lihat seperti ini, confirm nggak seperti itu? Gitu Karyawannya gimana karyawannya nanti? kalau ini insya Allah kita selesaikan. Karena kan kita juga Diselesaikan masih dalam bentuk apa nih, Mas? Kang Yadi selesaikan ini, ngeri itu bahasa. Enggak gitu. Maksudnya kita selesaikan itu terkait dengan kan kita masih punya ya karya-karya Karya-karya yang lain. Iya, ada di PPA ada juga karya-karya yang lain yang kita pastikan insya Allah kalau mereka willing gitu ya, Ya. kita tawarkan ini loh ada kesempatan di tempat Ya, lain. ya. Nggak perlu berkarya di Istaka nih ada di tempat lain. Nah nanti soal usia kerjanya apa semua dihitung nggak? Dihitung. Oh, kan Dihitung. Jadi nggak akan hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi nggak akan dirugikan kalau gitu ya? Insya Allah tidak. Nggak akan dirugikan. Jadi ya, Gitu. malah kayak tadi ya bahwa ada kepastian gitu. Iya dong, kepastian. Apalagi ya sudah dia kerja ke karya, bahkan karya masih bukan swasta nih, BUMN Iya, juga, iya. karya-karya yang lain yang memang masih ada prospek. Ada prospek. Iya dong, kenapa nggak? Kenapa tidak? Gitu Iya. ya, silakan gitu. Daripada Tapi itu kan bertahan- jadi pilihan. Daripada bertahan di Betul, bisnisnya seperti iya. itu yang nggak jelas-jelas juga Betul. gitu ya. Kan ini jadi pilihan tapi Iya. ya kita kan nggak bisa paksa ya. Iya, Jadi iya. Oh iya, silakan. betul-betul. Silakan, Kalau dia gitu. mau keluar ya, Ya, silakan. silakan, Tapi gitu kalau ya. mau tetap bertahan kita Ya kita pekerjakan di yang kita wilayah kita gitu coba ya. alihkan gitu ke tempat Oke. yang lain, kira-kira gitu. Jadi tadi Istaka Karya terus apa lagi, Kang? Ikhlas, Ikhlas tadi udah nggak mungkin lagi. Merpati, Merpati udah. sudah, Teks Sandak, ISN tadi sudah, Udah. kertas leces memang udah Ya, pilot. kertas pilot. Apa lagi ya? Nah, kepastiannya kapan kira-kira ya? Apa tuh untuk? Kapan kira-kira dibubarin? Jadi Tahapannya. Karena ini kan jadi isu. Betul, Kita bilang bubar betul. terus tapi kok nggak bubar-bubar gitu. Nah, Artinya kan jadi- zombie terus gitu. jadi memang kalau ngikutin aturan memang ada ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Jadi kalau yang namanya BUMN atau Persero itu kan dia itu PT dan BUMN Persero. Oke. Jadi yang akan kita kerjakan itu adalah BUMN-nya dulu, status BUMN-nya itu dulu diselesaikan. Caranya seperti apa? Ada dua caranya. Yang sedang kita kerjakan ini adalah dengan cara pertama rules pembubaran dulu. Oke. Kita usulkan kepada Pak Menteri untuk dilakukan rules pembubaran. Oke. Setelah itu baru nanti kita Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan bersama-sama membuat PP. Namanya PP Pembubaran. Nah, pada saat PP ditandatangani oleh Presiden, disitulah yang namanya Perseronya selesai. Nah, ini kira-kira setahun 2 tahun ke depan? Setahun? Insya Allah 1 tahun selesai. Setahun selesai. Nah, Ya, jadi teman-teman ini jelas ya, target setahun sih udah yang selama ini dikatakan BUMN zombie bertahun-tahun sejak berapa periode yang lalu, berapa kabinet terus terjadi, sekarang kita akhirnya mungkin setahun ke depan akan hilang dan beneran mereka akhirnya akan dikubur dengan tenang dan damai gitu ya. Jadi jangan di zombie lagi. Gitu. Iya. Ya kan gitu. Kita Baik. doakan lah. Ya, nah kawan-kawan kita akan lihat lagi nanti gimana sih kedepannya perusahaan-perusahaan yang ada di bawah PPA ini apakah akan di scale up dan sebagainya. Kita akan saksikan di segmen berikutnya. Senggol bang. Nah, namanya BUMN udah pasti bertransformasi. Nah,
kita mau tahu nih transformasinya PPA ini jadi apa gitu. Bentuknya jadi apa? Kira-kira ini ke depan transformasinya PPA jadi apa, Kang Yadi? Iya, sesuai aspirasi lah, aspirasi dari pemegang saham. PPA itu didorong untuk menjadinya namanya NAMCO. Oke. Apa sih NAMCO itu ya? Itu namanya National Asset Management Company. Ya. Ada nggak benchmarknya? Oh ada, banyak. Ada di India, ada di Cina, ada di Korea, ada. Dan memang itu adalah dianggap sebagai suatu instrumen strategis pemerintah dalam pengelolaan BUMN supaya nilai sosial maupun manfaat ekonominya optimal. Oke. Nah, untuk PPA kita itu memang dengan atas dasar aspirasi dari pemegang saham itu kita jalankan konsep NAMCO itu melalui yang namanya 3 pilar bisnis. Gimana tuh 3 pilar bisnis, Kang? jadi Tapi jangan terlalu serius nih. Harus gampang nih. Siap. Harus gampang. Jadi yang pertama itu yang tadi kita ngomongin, BUMN, restrukturisasi, Ya. revitalisasi, Oke. pengakhiran BUMN itu Ya. satu pilar bisnis. tahapan. Iya satu yang pertama. Yang kedua itu ada juga kita diminta untuk melakukan pengelolaan NPL dari perbankan. Nah jadi kan sekarang nih kan gara-gara COVID lah ya, pandemi kan nilai loan portfolio dari perbankan itu NPL-nya kan naik. Naik, betul. Nah itu bagaimana kita menempatkan PPA itu untuk bisa membantu. Jadi bukan seperti BUMN dulu ya. BPPN dulu. Ini PPA ini hanya melakukan bagaimana kita smoothing lah NPL dari perbankan itu supaya bisa kita kelola. Tapi kalau dulu adalah wajib, sekarang berdasarkan on commercial basis. Oke. Kira-kira gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita memang mengacu ke anggaran dasar kita berinvestasi juga. Jadi kita tuh sebetulnya lembaga investasi atau pembiayaan. Cuman kita nggak akan compete dengan bank. Kita memang masuk ke yang kita namakan special situation. Jadi kita namakan special situation fund. Nah, saya kemarin kan dengar juga tuh bahwa PPA katanya masuk ke Bank Syariah. Iya, baru aja kemarin. Nah, itu gimana? Kok bisa masuk tuh gimana sih? Ya, apa yang tangani di situ? Jadi yang kan kita dia Bank Syariah itu bukan BUMN gitu. Bukan. Kan memang secara anggaran dasar pun kita tidak dibatasi sebetulnya. Hanya BUMN itu yang pertama. Jadi scope atau bisnis scope itu memang sesuai dengan anggaran dasar. Kita boleh masuk ke sana. Tapi yang kemudian yang kedua itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan sebetulnya terkait dengan tupoksinya kita juga. Kita mengalihkan pinjaman yang bermasalah, pinjaman yang berkualitas rendah di bank syariah itu. Mungkin saya sudah bisa bilang kelihatannya kalau nggak salah sudah di pers juga. Itu Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia. Nah itu. Jadi asetnya atau utangnya itu? Aset-aset loan portfolio itu akan ditangani oleh PPA. PPA akan menangani untuk kemudian Bank Muamalatnya sendiri akan right issue lagi, disehatkan lagi. Ada pemilik baru sekarang yang namanya BPKH. Nah itu kita bersama-sama, jadi istilahnya team up, berpartner lah dengan PPA dengan BPKH menyehatkan, istilahnya ujungnya adalah menyehatkan si Bank Muamalat. Tapi yang saya ini ada rancu soalnya. Ini kenapa PPA masuk ke penyataan perbankan? Enggak, kita enggak masuk ke sana. Yang kita lakukan itu hanya kita adalah melakukan pengelolaan dari non performing asetnya. Gitu. Jadi kita istilah kerennya stay true to our core. Kira-kira Nanti gitu. jual lagi? Kita jual lagi, kita akan recovery, kita kembalikan ke banknya. Tentunya PPA juga mendapatkan fee lah terkait dengan hal itu. Jadi bukan dijual ke tempat lain itu bukan ya? Enggak. Tetap akan dikasihkan lagi kembali ya, ke... ada jadi hasil recovery-nya. Jadi dari asetnya itu kita pindahkan dari buku bank ke dalam suatu anggaplah SPV gitu ya, kita ring fencing supaya tidak kena juga kepada dampaknya kepada PPA. Kemudian hasil recovery-nya itu kita bagi rata lah istilahnya gitu. Nanti ini yang pertama dong kalau untuk PPA di luar dari BUMN yang penanganan seperti itu. Yang ini yang pertama. Yang pertama, tapi memang sebelumnya PPA juga melakukan pengelolaan NPL, tapi caranya berbeda. Ini cara yang baru. Cara saya lah kira-kira. Kayak bohong. Biasa aja. Cara Yadi gitu ya. Ada lagi yang diincar nggak kalau deket-deket nih?
Ada, insya Allah kita sedang berbicara dengan berbagai macam bank. Berapa lama biasanya ditangani perkiraan Dalam pemulihannya ya? pemulihannya yang seperti itu? Paling lama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dan kita menargetkan istilahnya the bulk of recovery itu dalam 1 tahun 2 tahun pertama saja. Sisanya tinggal tulang biasanya begitu. Jadi kita coba kita pulihkan, coba kita recovery dalam waktu 1-2 tahun. Setelah itu adalah. Biasanya berapa persen keuntungan dari PPAS itu? Ya kalau kita kalau sisi margin ya double digit margin lah. Oh, asik dong ya. Hah? Ya, tapi Asik. kerjanya juga susah, Bos. Oh iya. Loh, di mana-mana barang susah itu mahal, Bos. Nah, kan gitu. gitu. Sesuai kan? Sesuai lah. Effortnya sesuai dengan hasilnya. Sesuai dengan hasilnya. Nah, ini kan ada kabar juga bahwa salah satu juga dari yang namanya Namco tadi itu adalah menangani nanti setelah baik akan di scale up ke dana reksa. Hubungannya gimana sama dana reksa? Nah, jadi sesuai dengan arahan dari kementerian juga bahwa kita itu akan ada yang namanya klaster dana reksa PPA. Oke. Jadi dari PPA-nya sendiri kita kan tadi ya sudah saya sampaikan kira-kira apa utamanya kalau melakukan restrukturisasi. Nah, kalau yang namanya selesai restrukturisasi, misalnya kalau pasien tuh udah anggaplah sudah rawat jalan gitu, yang hanya perlu tambahan suplemen vitamin, terus habis itu setelah itu dia kan perlu berjalan dan berlari. Nah, itu baru hal itu kita transfer ke dana reksa. Nah, jadi mainly tugas dana reksa itu melakukan namanya scaling up. Jadi scaling up bisnisnya. Bisnisnya sudah mapan, sudah ada juga perusahaan-perusahaan yang anggaplah masih skalanya masih kecil, ada chance untuk kita besarkan. Nah, itu dana reksa menjadi tugasnya. Ini perkiraan ada berapa? Perkiraan nanti. Total perusahaan di under cluster kita itu ada 35. Yang mau di ini nggak? Mau scale up? Yang mau di scale up itu ada sekitar kalau tidak salah ya 15-an ya. Correct me yang mau nanti ya. Kira-kira sekitar segitu kalau nggak salah ya. Yang pasti dari sisi ada BUMN kawasan industri, gitu ya, BUMN pengelola. Nah, saya bingung tuh, kok bisa ya kawasan industri kok rugi gitu ya? Sebetulnya nggak rugi. Oh, nggak rugi? Nggak rugi, tapi bisnis skalanya kecil. Gitu. Nah, sekarang kurang scale up gitu ya? Kurang di scale up. Nah, kalau Kurang dibandingkan dengan efisiensi. kalau dibandingkan dengan kawasan industri yang dirun oleh swasta lain gitu ya? Lain, Bos. Nah, ini kenapa mereka bisa kita nggak bisa gitu ya? Ya, saya kadang bingung loh. Kalau saya lihat ke swasta gitu, kalau industri swasta gitu ya, kayak wow gitu. Iya. Asal saya ke BUMN, kayaknya suram. Gitu. Jadi memang mesti yang memang Terus saya dimarah-marahin sama BUMN yang swasta, yang kawasan gitu. Ya memang ya makanya Kang yang diturun tangan gitu. Ya makanya memang perlu introspeksi lah kita benchmarking gitu ya. Sebetulnya kalau swasta tuh ngapain sih, apa yang dijual? Kan kalau namanya kawasan industri kan istilahnya bukan hanya jual tanah ya. Betul. Kan banyak yang bisa dijual, ada air, ada listrik, ada gas, ada pengelolaan sampah. Nah, itu belum sama sekali monetize-nya nggak maksimal gitu ya. Monetizing-nya tidak maksimal. Itu yang mungkin akan dikerjakan di rekan-rekan di dana reksa. Kira-kira gitu. Wow, banyak sekali kita punya itu ya. Oh, banyak, Pak, banyak. Dan itu terbentang loh di mana-mana loh, dari Makassar. Dan bagus semua lokasinya. Bagus semua lokasinya ya karena premium tuh. Luar biasa. Makanya kalau di swasta mah udah jadi duit banyak nih gitu. Karena dekat sama pelabuhan. Betul dan sinerginya tuh gampang. Betul, sinerginya tuh bisa banyak. Jadi kita punya BUMN gas, kita punya BUMN yang tanam. Tapi nggak maksimal sampai. Tapi nggak maksimal. Nah, itulah makanya perlu kita pikirkan lagi bagaimana kita coba tadi scaling up. Nah, bakal ada nggak BUMN lagi yang bakal masuk PPA? Oh no. Kira-kira. Mudah-mudahan sih nggak ada. Sebut nama. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nggak ada. Cuman memang mungkin penciuman. Mungkin levelnya bukan di level BUMN Persero ya. Iya. Nah, mungkin di level anak perusahaan BUMN. Oh. Jadi ada, tapi bukan istilahnya bukan jelek-jelek banget enggak. Karena mungkin dari dulu kan BUMN biasanya kan punya uang jor-joran investasi kiri kanan. Iya. Nah, sekarang pokoknya apapun digarap. Iya, zaman kan sekarang beda.
Ya, Pokoknya semua BUMN ini apa aja ada ya? betul, betul. Kecuali Betul, sorry. model agency. Nah, itu. Nah, itu nah terkait dengan hal itu, sekarang kan istilahnya diluruskan lah ya. Iya, iya. Sesuai dengan transformasinya, sesuai dengan roadmap-nya. Nah, itu pas di ada transformasi tersebut, ada yang memang tidak cocok lagi ya di situ. Jadi memang kayaknya nggak ada, belum ada kali ini ya. Oh, Yang tadi anak-anak tadi. ada, ya? ada. Anak-anak Kira-kira tadi. ada anak-anak, kira-kira. Anak-anak tadi. Yang itu kalau itu kita lakukan secara B2B lah, bukan iya. penugasan dari kementerian. Oh, Kira-kira diambil gitu. aja sama Iya, PPA. diambil aja Jadi gimana. lebih kepada bisnisnya aja. Iya, ya? bisnisnya, Jadi kira-kira bukan seperti ditugaskan, PPA nih tugas lo ambil, bukan ya? bukan, Kali ini emang bukan. ngintip ya. Ya kira-kira ngintip, terus kalau ini, oh gua yang sana bilang, oh Kayaknya ada- gua denger lu ini ngurusin banyak, keren nih. tolong dong punya gua yang ini. Ah, Gitu ini kayaknya kira-kira. keren nih. Iya. Kok nggak maksimal gitu. Iya, kira-kira gitu. Jadi teman-teman profesional bahwa jelas ya bahwa ini PPA tadi ya, ini adalah perusahaan yang paling jantan di BUMN, sangat bertanggung jawab, perbuatan baik yang nggak berakhlak maupun berakhlak pada masa lalu. Ini yang tangannya adalah PPA. Kemudian PPA ini juga mengintip mana BUMN atau anak-anak BUMN atau cucunya atau cicitnya, ya. Cicit. Ada BUMN cicit juga ada. Gitu. Ada gitu. Luar biasa. Itu diintip mana yang kira-kira belum optimal dan belum maksimal untuk diambil, dikelola dan dimaksimalkan supaya hasilnya benar-benar bermanfaat untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi kawan-kawan, inilah senggol kita yang ketiga kali ini dan mudah-mudahan ini bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan baik dari senggolan-senggolan masyarakat umum, senggolan dari media, dan tentunya senggolan internal di dalam BUMN itu sendiri. Dan kita akan ketemu di senggol berikutnya.